tetapnya berbagai kebaikan dan bertambahnya berbagai kebaikan untuk kita semua. Dan seperti biasa kita awali di waktu yang penuh berkah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memohon ilmu dan mengkaji ya ilmu. Di antaranya hari ini kita akan mengkaji tentang petunjuk Nabi yang menghadapi fitnah di zaman yang penuh fitnah itu seperti apa. Ini ada buku bagus ya tentang bagaimana tuntunan ya dari Nabi Muhammad SAW menyikapi fitnah di zaman yang sekarang ya banyak fitnah terjadi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dalam salah satu hadis ya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa inna baina yaday sa'ah, jadi nanti itu menjelang hari kiamat ya kata baginda Rasulullah, fitanan akan terjadi berbagai fitnah ka qita'il lail al-muzlim, seperti bagian malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul fiha mu'minan, di masa itu ada yang seseorang pada pagi harinya mukmin, wa yumsi kafiron, tetapi di sore harinya berubah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan, dan di sore hari dia masih mukmin, wa yusbihu kafiron, dan di waktu pagi dia sudah kafir. Al-qa'id khairum minal qa'im, bahwa orang yang duduk atau ya yang tidak bertindak apapun sejatinya lebih baik daripada orang yang berdiri atau yang melakukan tindakan. Jadi nanti fitnahnya seperti wal qa'im fiha khairum minal masyi, dan sebaliknya ya, orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Kemudian wal masyi, orang yang berjalan, fiha khairum minas sa'i, lebih baik daripada orang yang berlari. Fakasiru qasiyikum wa qati'u awtarakum wadribu suyufakum bil hijarah fa in dukhila ala ahadin minkum baitahu falyakun ka khair bani ibnai Adam. Nah, jadi jika masa itu tiba ya, masa yang penuh fitnah itu tiba tadi ya, pagi mukmin, sore udah kafir, sore mukmin kafir, kemudian orang yang duduk yang tidak bertindak apa-apa lebih baik daripada orang yang berdiri yang melakukan tindakan. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Mereka yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Kata Rasul, jika waktu itu tiba, patahkanlah anak panah kalian, potonglah tali busur kalian, benturkan pedang kalian pada batu ya, supaya agar menjadi tumpul. Apabila seorang di antara kalian memasuki tempat tinggalnya, maka hendaklah ia menjadi seperti pribadi terbaik dari pilihan dua putra Nabi Adam, yaitu Habil. Nah, jadi bahwa menurut Imam Abu Ahmad ya, menambahkan kalimat berikut ini, qalu fama ta'muruna, ya para sahabat nanya ya, tadi kan Rasulullah menyampaikan seperti itu, kemudian para sahabat nanya, fama ta'muruna, lalu apa perintahmu atas kami ya ketika terjadi hal itu. Kunu ahlasa buyutikum, ya kata Rasulullah SAW, bahwa posisikan diri kalian seperti pelana ya, yang menempel punggung kuda di rumah-rumah kalian. Intinya menetap di rumah gitu ya. Nah, di sini nasihat Rasulullah ya. Beliau adalah sosok yang paling berani, paling mulia. Rasulullah menebarkan Islam ya dengan mengorbankan fisik, harta, ikhlas karena Allah, memurnikan niat dan sebagainya. Nah, jadi dari yang tadi gitu ya, bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa sudah waktunya kita harus menjauhkan diri memakai segala jenis senjata ya di zaman yang penuh fitnah ini sudah tidak relevan, bahwa dengan senjata tidak akan pernah melahirkan kedamaian. Nah, maksud Rasul tadi, patahkanlah panah kalian itu, potong tali busur dan tumpulkan pedang kalian dengan batu. Nah, jadi
bukan dilawan dengan senjata gitu ya di zaman yang penuh fitnah ini. Nah, di antara corak dakwah dan seruan Rasulullah ya tadi bahwa Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Huzaifah bin Yaman bahwa tentang akan munculnya berbagai sekte juga ya, akan terpecah-pecah umat di antara umat Islam juga gitu ya. Sehingga ketika sahabat Huzaifah bertanya ya, nah kalau tadi kata kuncinya ketika di zaman yang penuh fitnah itu bukan dengan senjata ya dilawannya, maka kata Rasul simpanlah busur, kemudian tumpulkan pedang lain sebagainya. Nah, bagaimana seharusnya itu ketika di zaman penuh fitnah itu nanti akan dibahas ya di buku ini. Nah, kemudian tadi ya bahwa ada hadis yang panjang dari Huzaifah bin Yaman bahwa akan sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah kulum finnar illa wahidah, bahwa kata Nabi umatku akan terpecah menjadi 73 golongan ya, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ini para sahabat nanya, apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi, bahwa bahwa firqah atau kelompok yang akan selamat itu adalah firqatun najiyah, itu yaitu firqah najiyah. Kemudian para sahabat nanya ya bagaimana firqah yang selamat itu. Kemudian Rasulullah menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku dan para sahabatku lakukan, artinya sesuai dengan Quran dan Sunnah ya yang baginda Rasulullah contohkan. Nah, kemudian di zaman yang nanti akan banyak sekte ya, perpecahan terjadi di antara umat, kata Rasul, falzam imamal muslimin wa jama'atahum, hendaklah engkau senantiasa setia kepada pemimpin kaum muslimin dan kelompok mereka. Kemudian sahabat Huzaifah bertanya lagi, bagaimana jika saat itu tidak ada kelompok maupun mukmin ya di tengah-tengah kaum muslimin? Rasulullah menjawab, fa'tazil tilkal firaq, maka jauhi sekte-sekte itu ya, kelompok-kelompok itu, kullaha semuanya, walau anta addo bi asli syajarin hatta yudrika kal maut, bahwa sekalipun kamu harus menggigit akar pohon sampai maut menjemputmu. Nah, jadi Rasulullah juga berikutnya masih riwayat Huzaifah, panjang sekali hadisnya ya. Takunu du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha fadhafuhu fiha hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Takunu du'atan ala abwabi jahannam, nanti akan muncul di zaman yang penuh fitnah ini banyak dai yang justru menyeru kepada neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha fadhafuhu fiha, barang siapa yang memenuhi panggilan itu pasti akan menghempaskan ke dalam neraka. Hum min jildatina, bahwa dai-dai itu dari orang kalangan kita sendiri, wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka pun berbicara menggunakan bahasa kita. Nah, kemudian sahabat Huzaifah bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa perintahmu kepada kami ya ketika mendapati tadi dai-dai banyak yang membawa ke dalam neraka jahanam gitu ya, bahwa dai-dai itu dari kalangan kita sendiri, kemudian berbicaranya dengan bahasa kita misalnya. Kemudian Rasulullah menjawab, ilzam imamal muslimin wa jama'atahum fa ilam yakun imam wala jama'ah fa'tazil tilkal firaq kullaha. Tetaplah kontinu bersama pemimpin dan kelompok muslim. Bila di sana tidak ada pemimpin atau kelompok muslim, maka hindari semua sekte itu tanpa kecuali. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, langsung ya dari Rasulullah SAW, pribadi yang menjadi pertahanan kuat dari ancaman fitnah. Dialah baginda Rasulullah ya. Semoga Allah memberikan kasih sayang ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kemudian ada beberapa bagian hadis lagi yang menjelaskan sikap apa yang mesti kita ambil ketika kita berada dalam kondisi terjepit atau saat kekacauan sudah melanda mayoritas umat Islam. Dan ternyata kabar hadis ini benar-benar nyata menjadi peristiwa besar di masa kini yang kita hidup di dalamnya ya. Bahwa coba perhatikan bahwa terkait kekacauan yang terjadi di tengah umat manusia saat ini, Rasulullah pernah bersabda bahwa salah seorang sahabat yakni Sahal bin Sa'ad, kaifa bika idza baqita fi hutsalah minan nas,
qad marajat uhuduhum wa amanatuhum wahtalafu fasaru hakaza wa syabbaka baina asabihi. Nah ini bahwa tadi ya, bahwa Rasulullah SAW, bagaimana sikapmu jika nanti engkau ditakdirkan hidup bersama tumpukan ampas manusia. Mereka sering mengingkari janji, sering mengingkari amanah, saling berselisih, lalu mereka menjadi seperti ini ya, sembari beliau menyilangkan jari jemari tangannya sebagai tanda pertikaian. Jadi kemudian sahabat Sahal bin Sa'ad menjawabnya, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi bagaimana nanti ya sikapmu ketika ditakdirkan tadi hidup bersama tumpukan ampas manusia ya, maksudnya mereka orang-orang yang sering ingkar janji, sering ingkar amanah, suka berselisih ya, sambil menyilangkan jemari tangannya sebagai tanda mereka suka bertikai gitu ya. Kemudian sahabat Sahal bin Sa'ad menjawabnya, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah kemudian selanjutnya menyampaikan bahwa i'mal, lakukan, bima ta'rif, lakukan kebaikan yang engkau tahu, wada ma tunkir, dan acuhkan apa yang menurutku itu adalah kemunkaran. Wa iyyaka wat talawun fi dinillah, jangan mau diambang-ambing dalam perdebatan agama. Wa alaika bi khassah nafsih, dan pusatkan perhatianmu hanya pada urusan pribadimu. Wada awamahum, dan hindari ikut campur urusan orang lain. Nah, jadi di zaman yang penuh fitnah ini tadi ya, kita berada di antara orang-orang yang senangnya bertikai, senangnya tadi ya, isinya tidak akur, kemudian kalau dikasih amanah tidak, seperti itu. Bagaimana sikap kita? Kata Nabi, ini petunjuknya, i'mal, pokoknya lakukan kebaikan, bima ta'rif, seperti yang kau tahu, wada matunkir, dan acuhkan apapun yang menurutmu itu adalah kemunkaran gitu ya. Wa iyyaka wat talawun fi dinillah, pokoknya jangan mau diombang-ambing dalam perdebatan agama. Wa alaika bi khassah nafsik, pusatkan perhatianmu hanya pada urusan pribadi kamu saja. Wada awamahum, hindari ikut campur urusan orang lain. Ini adalah tips dari baginda Rasulullah. Nah, bahwa di sini ya kan umat itu sangat luar biasa sekali ya, dengan fanatismenya, hawa nafsunya gitu ya. Nah, bahwa tadi bisa dijadikan sebagai tips ya untuk kita, bahwa Rasulullah sudah memberikan tips ya, bahwa fitnah-fitnah itu ya akan masuk juga di masjid-masjid ya, sehingga tidak ada lagi nilai hidayah gitu ya di dalam masjid itu. Para ulama di masa sekarang justru menjadi penyebab ya, atau penyulut dari fitnah itu sendiri. Nah, sehingga di sini diriwayatkan juga bahwa memang nanti itu kondisinya akan seperti ini ya. Sayati alan nas, bahwa akan datang di kalangan manusia zamanun. Nah, zaman yaitu waktu atau masa, la yabqa minal Qur'an illa rasmuh, bahwa nanti itu Quran itu hanya sekedar tulisan gitu ya. Quran itu hanya sekedar tulisan, gak ada yang baca, gak ada yang apa gitu ya. Wala minal Islam illa ismuh. Nah, nanti itu bahwa Islam juga hanya tinggal nama gitu. Islam juga hanya tinggal nama. Nah, bahwa wala minal Islam illa ismuh, bahwa wala minal Islam illa ismuh yatasammawna bihi wa hum ab'adun nas minhu, masajiduhum amirah, harabun minal huda, fuqaha dzalika zaman syarru fuqaha tahta dhilis sama, minhum kharajat al fitnah wa ilaihim ta'ud. Jadi nanti itu ada suatu waktu ya di akhir zaman, Quran hanya tinggal tulisan, Islam hanya tinggal nama. Kemudian mereka menjadikan Islam sebagai identitas pribadi, padahal mereka jauh ya, kalau sekarang Islam KTP gitu ya, jauh dari ajaran Islam gitu. Bangunan masjid megah gitu, tetapi nihil, tidak ada muatan hidayah. Para ulama di masa itu seburuk-buruk ulama yang hidup di muka bumi ini, mereka justru bukan membawa kebaikan, membawa petunjuk, tetapi dalangnya munculnya fitnah, dan kepada mereka pun efek fitnah itu kembali. Nah, jadi Rasulullah mengingatkan kita ya, jika memang benar ajaran ini adalah agama nasihat, maka Rasulullah sebagai manusia yang sangat bijak menasihati umatnya ya,
dan kita sebagai umatnya wajib menerima nasihat beliau ya, bahwa bagaimana berupaya semaksimal mungkin keluar dari jeratan efek negatif nafsu yang membuat kita bergantung kepada hal itu. Nah kemudian apalagi kalau sampai berlindung kepada otoritas non muslim ya, orang kafir dalam berbagai kedok organisasinya, bahwa Islam itu tidak seperti itu gitu. Kita hanya bersandar bertumbuh kepada Allah semata. Nah di sini nanti ya tadi disampaikan bahwa dai itu kan harusnya menyeru kepada hakikat Islam yang diridhoi Allah ya, bukan misalnya mengklaim sebagai apa gitu ya, bahwa penyelamat atau dan lain sebagainya. Bahwa dai itu harus menjadi pribadi yang hatinya penuh rasa khasyah, rasa takut sama Allah ya, yang dinyatakan melalui penglihatannya, pendengarannya, pasrah penuh kepada Allah, merasa diri dekat ya dengan ajal, sehingga menjaga hak-hak Allah ya, menjaga kehormatan, menjaga harta, dan merasa takut kepada Allah semata ya. Nah ini seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita semua ya, kelompok yang betul-betul bersungguh-sungguh menunaikan hak-hak Allah, betul-betul kita menjadikan sebagai pribadi yang memberi dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di zaman yang penuh fitnah ini ya, bagaimana nih berkonsolidasi dengan non muslim ketika perang gitu ya. Bahwa suatu ketika Rasul pernah keluar ya bersama sahabat dan kelompok kecil. Kemudian di sana akan menghadapi orang musyrikin ya dalam kekuatan yang begitu besar. Tiba-tiba ada orang kafir datang menghampiri Nabi. Aku akan berada di sisimu dan ikut perang untuk kali ini. Jadi orang kafir itu menyampaikan kepada Nabi ya, kan Nabi mau perang dengan orang musyrik yang kekuatannya besar. Kemudian orang kafir mau masih bantuan. Jadi tapi kata Nabi dengan tegas, inna la nasta'inu bi musyrik. Kami tidak pernah meminta bantuan kepada orang musyrik. Jadi Nabi langsung menolak keras ya ketika ada orang kafir yang mau membantu gitu ya ketika akan perang. Nabi dengan tegas menjawab, inna la nasta'inu bi musyrik. Kami tidak pernah minta bantuan apapun ya kepada orang musyrik. Ini adalah jawaban tegas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada juga di Sahih Muslim ya, bahwa Siti Aisyah istri Rasulullah pernah berkata bahwa Rasulullah keluar menuju perang Badar ya. Sesampainya di padang Wabaroh muncul laki-laki yang sangat berani dan sangat berpengaruh ya menyusul Rasul. Kemudian para sahabat gembira ketika melihat laki-laki itu gitu ya, karena bakal dibantuan gitu ya. Setelah tiba ia berkata kepada Rasul, aku datang mengikutimu dan berperang bersamamu. Jadi di pihak Nabi. Kemudian Rasulullah nanya, tu'minu billah wa rasulih, apakah engkau beriman kepada Allah dan utusannya? Kemudian laki-laki itu menjawab, tidak ya. Rasulullah berkata, farji' falan astati'a bi musyrik, pulang, aku tidak pernah sudi meminta bantuan kepada orang musyrik. Nah dalam situasi memerangi musyrik, kami tidak akan pernah meminta bantuan kepada orang musyrik. Nah di sini ya, bahwa tegasnya Rasul bahwa kalau sekarang misalnya banyak desakan yang dialami mayoritas Islam ya, ada oknum dari kalangan sendiri yang berkonsolidasi dengan pihak muslim ya, orang kafir, apalagi kepada kafir harbi ya, yaitu non muslim yang statusnya wajib diperangi gitu, bahwa meminta bantuan kepada kafir zimmi yang dilindungi ya sebenarnya sudah cukup sebagai bukti justifikasi yang bahwa ia telah merusak janji Islam. Jadi jangan berkonsolidasi dengan semacam itu ya, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan dengan tegas tadi ya, bahwa tidak mau dibantu sedikit pun gitu ya, tidak seperti zaman sekarang yang malah berkonsolidasi gitu ya, bahwa Rasulullah pernah bersabda, si babul muslim fusuk, mencela muslim itu merupakan kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan memarahinya adalah tanda kekufuran. Nah, jadi masih ada ya di kaum elit kita yang berani mengajukan solusi ya dengan cara tadi misalnya bahwa bagaimana orang semacam itu ya memposisikan Nabi Muhammad SAW yang sudah mencontohkan tadi ya sedemikian rupa gitu ya, tidak mau karena hal sepele gitu ya dibantu dengan orang-orang kafir. Kemudian urgensi menghindari efek negatif fitnah.
Nah, bahwa berjihad di jalan Allah, kita ya menunaikan jihad, kemudian betul-betul ya kita adalah karena Allah gitu ya. Man goza wa huwa yanwi ikolan falahu manawa. Man goza, barang siapa yang berangkat perang, wa huwa yanwi ikolan, dengan niat ingin mendapatkan seutas kali yang tidak berharga, falahu manawa, maka baginya nilai pahala sesuai yang diniati. Nah, bahwa harus betul-betul ya jihad itu. Nah, tadi jihad fisabilillah yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya, bukan hal-hal lain yang kedoknya jihad, tapi untuk hal-hal yang menguntungkan secara duniawi gitu ya. Nah, di sini bahwa umat Islam gitu ya di zaman yang penuh fitnah ini jangan sampai diombang-ambing gitu ya, bahwa mereka itu banyak yang kong kali kong ya dengan lainnya gitu, sehingga tidak betul-betul memberikan pertolongan. Nah, kemudian tunaikan kepentingan pribadi tadi ya, bahwa kata Rasulullah, tunaikan kewajiban kalian sebagai muslim gitu ya, karena di sana ada esensi jihad yang sangat jelas dan tidak diperlukan lagi kebenarannya. Misalnya mendidik anak di keluarga gitu ya, melindungi dari hal-hal negatif yang mencemari akal pikiran, merusak budi, mengganggu hubungan dengan Allah. Jadi kata Rasul tadi kan tunaikan kewajiban kalian. Nah, sebagaimana yang pernah diungkapkan ya, bahwa dalam beliau menggambarkan cara menyelingkan jari jemari dengan menjelaskan nasib yang akan menimpa orang-orang muslim. Bahwa dalam hadisnya, kaifa bikum bizamanin yushiku ayatiya ayyag ya gorbalun nas fihi ghirbalah wa yabqa huthalah minan nas qad marajat uhuduhum wa amanatuhum wa ikhtalafu wa kanu hakaza. Jadi bagaimana tindakan kalian jika ada satu zaman yang mereka itu benar-benar diayak seperti pasir ya, sehingga tersisa hanya manusia-manusia ampas yang senang mengingkari janji, senang mengingkari amanah, mereka berselisih, sehingga keadaan mereka itu seperti ini kata Rasulullah ya, menyilangkan jari, tanda pertikaian. Para sahabat bertanya, apa yang harus kami lakukan saat itu? Beliau menjawab, ta'khuduna bima ta'rifun, lakukan apa yang kalian mengerti bahwa hal itu teh benar ya. Wa tad'una ma tunkirun, hindari apa yang kalian ingkari bahwa hal itu teh kemunkaran. Wa tuqabilu ala amri khasatikum, lakukan tugas yang menjadi kewajiban kalian sendiri, jadi fokus terhadap kewajiban kita ya. Wa tadzaruna amro amatikum, hindari ikut campur problem orang lain. Berapa kali Rasulullah dalam hadisnya ya, wa tadzaruna amro amatikum, hindari ikut campur problem orang lain. Jadi menghindari problematika akut ya, yang misalnya tidak ikut campur tentang misalnya tentang partai ya yang berpotensi akan memprovokasi masyarakat, saling selang, saling melukai kehormatan gitu ya. Tidak banyak mereka yang diantaranya ya kita dapati kezaliman malah semakin besar gitu ya. Banyak aturan yang dilanggar, justru sebelum oknum tadi membasmi adem gitu, tapi setelahnya malah menjadi seperti itu, banyak terjadi kekacauan misalnya. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab gitu ya. Nah, bahwa dalil Al-Quran dan Sunnah mana gitu ya, metode apa, melalui seperti apa gitu ya, kita harus solusinya. Kalau di masa lalu ada tokoh ya bernama sahabat bermakmum ya, sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf, padahal ia suka membunuh secara zalim. Apakah berarti para tokoh sahabat tersebut cacat secara agama atau keyakinan mereka seperti apa gitu ya. Nah, di sini bahwa para sahabat adalah pribadi yang paling berani, umat pilihan, umat terbaik. Mereka tidak pernah mau ya sudi menjual agama dengan nilai duniawi yang tidak seberapa gitu. Bahwa tidak seperti para tokoh-tokoh sekarang ya. Nah, apalagi Rasulullah sebagai manusia pilihan, tidak mungkin tadi ya tips-tips dari beliau itu salah gitu ya. Bahwa intinya kita harus menyibukkan diri dengan kewajiban pribadi kita secara khusus ya, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah, bahwa kaifa tarawna idza ukhirtum fi zamanin hutsalah minan nas wa qad marajat uhuduhum wa nuzuruhum fashtakabu fakanu hakaza.
apa pendapat kalian seandainya ajal kalian ditangguhkan sampai tiba, yang tersisa itu hanya manusia ampas yang suka ingkar janji dan suka ingkar terhadap nazar, lalu mereka tercampur aduk sehingga menjadi seperti ini. Nah, Rasulullah menyilangkan tadi ya. Para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah melanjutkan, ta'khudhu nama ta'rifun, ambil sekedar yang kalian tahu. Jadi mencakup budi pekerti positif, kejujuran ya, prioritas. Nah seperti ini. Watada'una munkirun, dan hindari semua yang kalian ingkari. Jangan mencela, jangan mengumpat, jangan merusak kehormatan ya. Watada'una matunkirun, pokoknya hindari semua yang kalian ingkari. Misalnya ya, tidak boleh hindari mencela, hindari mengumpat, hindari merusak kehormatan gitu ya. Tadi fokus kewajiban kita dengan berzikir, bersyukur, beribadah gitu ya. Wa yuqbilu ahadukum ala khosah nafsih wa yadharu amro al-amah. Hendaknya tiap personil kalian menunaikan kewajiban pribadi kalian masing-masing ya. Di zaman penuh fitnah ini kita fokus menunaikan, tidak ikut campur problem yang melanda masyarakat umum. Nah ini ya, di antara tips dari baginda Rasulullah SAW, bahwa ketika nanti di suatu saat ya, sekarang di akhir zaman, yang tertinggal itu hanya manusia-manusia yang seperti itu ya, yang suka ingkar janji dan suka ingkar amanah, sukanya berselisih ya, sehingga seperti itu. Yang harus dilakukan adalah ini tadi. Nah jadi ini adalah nasihat dari baginda Rasulullah SAW. Nah bahwa musuh-musuh Islam ya banyak mendiskusikan tentang problematika umat Islam, bahkan secara terang-terangan mereka mempublish ya hasil penelitiannya, observasinya ke publik gitu. Jadi dengan disampaikan gitu ya bagaimana keadaan umat Islam gitu, nah seperti itu. Sehingga tokoh pemimpin musuh dengan lantang menyampaikan seperti itu, sengaja diviralkan gitu ya, seakan-akan ini adalah visi misi terselubung mereka gitu ya, bagaimana menyakiti dan melemahkan umat Islam gitu. Nah musuh Islam dengan keras menyuarakan isu-isu negatif ya tentang Islam, bahwa banyak hal gitu ya, konflik dan lain sebagainya. Nah tetapi ini adalah fitnah-fitnah keji ya yang dilancarkan oleh orang-orang non muslim di luar sana. Nah kemudian interaksi mukmin pada fase fitnah. Nah tadi ya bahwa harus berpikir positif ya orang muslim itu dalam interaksi pada fase fitnah ini. Nah misalnya di sini ya, misalnya berzikir, ungkapan syukur dan lain sebagainya. Nah di sini para ulama ya menjadi titik menggendalikan fitnah. Nah nauzubillah ya, jangan sampai seperti itu. Tetapi pokoknya anjuran Rasulullah kalau kita di fase penuh fitnah ini, pokoknya tidak berburuk sangka kepada orang alim ya. Pokoknya latih hati kita untuk positive thinking ya, berpikir positif kepada setiap hamba Allah. Jangan biarkan hati ini terkontaminasi efek negatif ya dengan statement ulama atau yang lainnya, misalnya bahwa antisipasi semua perselisihan, tadi petunjuk Rasulullah ya, bahwa jauhkan diri kita dari carut marut konflik yang menjerat atau menekan satu sama lain ya, yang menyebabkan pertumpahan darah. Pokoknya hindari kelompok-kelompok yang semacam itu. Bahwa khairun li ahadikum ayyusibahu mayusibuh wala ayyatba ahadan min tilkal firaq. Akan lebih baik jika di antara kalian yang mengalami musibah, yang mengalami kekacauan zaman itu, untuk tidak campur urusan orang lain sehingga nantinya ikut terkotak-kotak. Jadi ini adalah nasihat dari Rasulullah ya di zaman penuh fitnah ini. Pokoknya khairun li ahadikum ayyusibahu mayusibuhu wala ayyatba ahadan min tilkal firaq. Alangkah lebih baik jika seorang di antara kalian yang mengalami musibah kekacauan tadi tidak mencampuri urusan orang lain sehingga nantinya ikut terkotak-kotak. Ini sama dengan Sahih Bukhari bahwa fa'tazil tilkal firaq kullaha walau anta afdha bi asli syajarah hatta yudarika kal maut wa anta kadzalik. Pokoknya tinggalkan kelompok yang berpecah belah tadi walaupun engkau harus menggigit akar pohon dan tetap menjadi kondisi sehingga maut menjemputmu. Maksudnya menghindar ya dari berbagai komunitas atau sekte atau yang berpecah belah tadi. Nah jadi Rasulullah seperti itu ya, bahwa semestinya kita takwa kepada Allah dan mengikuti petunjuk dari
manusia pilihan Allah, yaitu baginda Rasulullah SAW. Jadi memang fitnah semakin merajalela gara-gara ada campur tangan kaum berilmu. Nah, jadi kita memohon kepada Allah ya, bahwa para ulama, para pemimpin, orang kaya, orang miskin, pemerintah seluruhnya ya. Nah, di sini untuk terus-menerus ya konsisten mengikuti agama dan sunnah baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita ditakdirkan di langkah kaki kita berada di jalan Allah, diberikan kelimpahan ya, bahwa himpun kami dalam kelompok yang betul-betul saling gitu ya, saling dalam kebenaran. Nah, kemudian di sini peduli problematika kaum muslim. Nah, jadi sikap peduli terhadap problematika muslimin diwujudkan dalam 3 aspek. Jadi di zaman yang penuh fitnah ini, peduli terhadap problematika muslimin seperti apa? Yang pertama, berdoa, mendoakan kebaikan. Yang kedua, bersungguh-sungguh mohon kepada Allah untuk kemaslahatan mereka. Ketiga, melakukan tindakan nyata ya, terjun langsung membantu korban misalnya. Jadi jangan sampai man lam yahtama bi amril muslimin falaisa minhum, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan orang muslim, maka bukan dari golongan mereka. Jadi sikap peduli kita terhadap problematika umat muslim ya harus diwujudkan dalam 3 aspek. Yang pertama, berdoa demi kebaikan mereka. Kedua, bersungguh-sungguh mohon kepada Allah untuk kemaslahatan mereka. Ketiga adalah tindakan nyata ya, terjun langsung membantu korban bencana, menolong ya ketika kesusahan, tidak mempersulit atau bahkan menambah keruh masalah. Nah, ini adalah sikap semestinya yang dilakukan oleh setiap muslim kapanpun, dimanapun ya, serta kemampuan finansial yang dimampu. Jadi jangan sampai mencaci, melaknat, atau terjun ke medan konflik sampai berkoar-koar gitu ya. Nah, itu bukan seperti itu gitu ya, tetapi yang tadi Rasulullah ajarkan. Nah, andaikan bisa jadi menjadi pribadi yang buruk ya, sebagaimana disabdakan Rasulullah, yushika an tada alaikum alumam kama tada al aklah ila qas'atiha. Hampir dekat masa ya sekelompok kafir akan mengepung kalian, persis seperti kelompok yang sedang mengerumuni nampan atau makanan. Nah, jadi walaupun seperti itu ya, di masa berikutnya pasti akan muncul hamba yang ikhlas, hamba yang tulus ya, yang dianugerahi kelembutan taufik oleh Allah, betul-betul memperkokoh ya yang adatul Islam ila asli. Nah, nanti yang sosok ini yang akan mereduksi ya setiap ancaman musuh, walaupun berbagai rencana busuk yang sudah dirancang oleh mereka. Jadi meski pihak musuh berhasil mengobarkan perang maupun menciptakan krisis panjang, agama Allah akan tetap kokoh, akan tetap menang, akan tetap lestari ya. Dan kita sebagai umat mukmin akan semakin bertambah kadar keimanan kita. Meskipun banyak kelompok yang menebar keraguan tentang Islam ya, mereka atau melakukan murtad dari agama Allah gitu ya, tetapi di masa berikutnya pasti akan muncul sebuah gerakan yang mengajak yang adatul Islam ila aslihi, Islam itu kembali kepada asalnya ya, memperkuat ajarannya kembali kepada Quran Sunnah sesuai skenario yang Allah kehendaki. Nah, jadi begitulah takdir yang Allah sunnatullah di kehidupan kita, dan rencana yang dikehendaki tidak ada satupun yang bisa merubahnya. Nah, bahwa meski di beberapa waktu ya, di beberapa periode atau di beberapa lokasi banyak juga dijumpai orang yang murtad juga, yang keluar dari agama Allah secara besar-besaran, tapi tidak bisa disangkal bahwa banyak juga berbondong-bondong masuk Islam gitu ya. Dan tetap saja endingnya itu ini adalah justru huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun, bahwa dialah Allah yang mengutus Rasul dengan membawa petunjuk yaitu Al-Quran ya, dan agama yang benar untuk dimenangkan atas setiap agama yang lain, bahkan meski orang-orang musyrik tidak senang atau benci. Nah, inilah kemauan kita ya, bahwa adanya kesatuan orang mukmin ketika terjadi perbedaan sepele itu ya, jangan saling tuding, saling sangka gitu ya, padahal belum jelas misalnya apakah motifnya sebenarnya seperti apa, siapa yang bertindak sebagai oposisinya gitu ya. Itu harus
bisa jadi misalnya oknum yang berasumsi itu memiliki alasan yang kuat gitu ya, sehingga perlu melakukan perlawanan. Nah jadi pokoknya tiap individu pasti mengedepankan pribadinya ya, dengan menyampaikan harapan akan ridho Allah, bahkan meski menurut asumsi pribadi tadi mereka sedang berada di jalur yang benar. Jadi sebagai seorang mukmin sudah semestinya kita mencurahkan seluruh potensi diri kita secara bijak ya, supaya tidak latah yang lain gitu. Nah ini bahwa tadi kan yagzu jaisyul Ka'bah gitu ya, yagzu haisyul Ka'bah, bahwa nanti akan ada sekelompok tentara yang menggempur Ka'bah, fa idza kanu bi baida minal ar yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Ketika berada di baida ya, mereka semua dibenamkan ke dalam tanah oleh Allah, mulai dari barisan terdepan sampai barisan akhir. Kemudian Siti Aisyah nanya, wahai Rasulullah, haruskah mereka dibenamkan semuanya? Padahal di antara mereka ada rakyat jelata, ada orang yang tidak hubungannya dengan misi itu gitu ya, kenapa semuanya dibenamkan gitu ya. Beliau menjawab bahwa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim summa yab'asuna ala niyatihim. Barisan terdepan hingga barisan terakhir mereka memang akan dibenamkan ya ke dalam tanah, dibenamkan dalam tanah seluruhnya gitu. Namun kelak mereka akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan niat mereka masing-masing. Nah jadi kondisi mereka itu ketika di hari berbangkit ya, dibangkitkan berbeda-beda. Meski mereka dimatikan bersama-sama ya, tetapi ini sesuai dengan pandangan yang diyakini ya, apa yang diniatkan gitu ya, apakah kebaikan atau keburukan, motif-motifnya apa, positif atau negatif dan lain sebagainya. Kemudian pengaruh dakwah nabawi bagi persatuan. Nah di sini ya bahwa disampaikan bahwa ending ya yang didapat oleh hambanya itu ya, tidak ada tempat bagi selain mereka. Bahkan di sini ya umat Islam tercerabut dari hati mereka ya nilai-nilai keimanan kepada Allah dan Rasulullah. Banyak muslim yang tidak terlalu responsif ya terhadap firman Allah dan qaul Rasulullah, karena ketertarikan mereka itu lebih tertarik pada kayak politik praktis misalnya, seolah-olah hanya planning para politikus gitu ya, padahal harusnya itu direalisasikan. Dalam Al-Quran disampaikan bahwa wahwal ghafurul wadud, dialah Allah yang pengampun pengasih ya, Zul Arsyil Majid, yang punya arsy yang maha mulia, fa'alul lima yurid, dialah Allah yang maha kuasa berbuat apapun yang dikehendaki. Bahwa sudah tiba waktunya kita bersatu ya dalam ikatan kasih sayang, saling mengasihi ya, tergerak untuk menyalurkan bantuan sesuai kadar kemampuan kita ya, termotivasi mereka berdoa untuk mereka ya. Nah sekarang korban di Sumatera itu ya misalnya mengajak kepada kebaikan, berikan sumbangsih nyata gitu ya, bukan menjadi masalah yang menjadi pihak yang terjun ke dalam kekacauan atau terhadap konflik. Sekarang itu banyak di sana yang kita memberikan bantuan ya, posko-posko itu banyak yang kosong gitu ya, mereka malah dipakai untuk hal-hal yang tidak semestinya. Nah bahwa mayoritas umat Islam ya sudah tercerabut dari hati mereka nilai-nilai keimanan kepada Allah dan Rasulullah. Meskipun gitu ya nanti ada hamba yang terjebak dalam suatu problematika hidup, implikasinya akhirnya nanti sebagaimana yang diilustrasikan Rasulullah tentang kisah tentara yang akan dibenamkan ke dasar bumi tadi, maka mulai barisan depan mereka sampai barisan akhir ya, summa wa yusyaruna ala niyatihim, dan mereka nanti dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan niatan mereka masing-masing. Nah mudah-mudahan para pencari kebenaran tentu saja ya niatnya itu baik gitu ya, bahwa yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin udulu yanfauna anhu tahrifal ghalina wa intihalil mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang akan mengemban ilmu atau Islam ini dari tiap generasi penggantiku pasti orang-orang yang adil. Mereka bertugas menselesaikan agama dari persepsi keliru ya, satu sama lain ekstrim yang tertentu, misalnya interpretasi serampangan orang-orang yang tidak berilmu. Nah ini ya bahwa jadilah ajaran Islam itu kembali jernih,
semurni awal Nabi ya, isinya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kiat-kiat merealisasikan pembelaan. Nah, kiat-kiatnya seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama adalah di sini disampaikan bahwa mohonlah kemenangan hanya kepada Allah ya, dan tetap mengedepankan adab positif terhadap Allah. Yakin janji Allah ya dan perintahnya. Pokoknya tunaikan segala tugasnya dengan segenap jiwa raga kita. Lakukan ya tiap anjuran dari sunnah semampu kita. Tetap saling dukung dalam hal yang positif yang Allah ridhoi, baik dari lingkup keluarga, individu, masyarakat secara umum. Bersabar ya, menunggu saat tibanya pertolongan Allah untuk umat Islam. Jadi jangan jadi salah satu pihak yang ikut berbuat ricuh ya di zaman yang penuh fitnah, yang penuh perselisihan ini, apalagi menjadi dalang utamanya gitu. Allah tidak pernah sudi merealisasikan tujuan busuk musuhnya. Meskipun api fitnah sudah dinyalakan, pasti segera berubah menjadi abu berkat keagungan kafiyah ya ain sad. Nah seperti Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, bahwa teguklah nikmat manisnya berkah ya nanti di bulan Ramadan yang semua amalnya pasti diterima. Bahwa bergegas menyambut ya, kita tinggal 43 hari lagi ya, bergegas menyambut bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang luar biasa ya, dengan merendah diri memohon pertolongan Allah serta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berharap bantuan atau solusi kepada selain Allah ya, kepada siapapun, kepada bangsa dan manapun gitu ya, yang pokoknya hanya kepada Allah lah kita yang meminta pertolongan. Berintrospeksi juga, kita harus berinteraksi ya, berintrospeksi kepada siapa kita berpihak, kepada siapa kita bersandar ya. Tunaikan tugas dan kewajiban kita, ambil hal positif yang sudah jelas-jelas benar ya, hindari tiap hal negatif yang hati kita mengingkarinya ya, misalnya kebencian, menyakiti, merusak kehormatan, caci maki gitu ya. Kemudian bersungguh-sungguh dalam menjalani perintah Allah. Ini harus bersungguh-sungguh ya dalam menjalani perintah Allah. Berharap Allah kembali menyatukan umat Islam ya, setelah bercerai-berai gitu ya. Berharap agar dialah Allah yang kembali mendamaikan pihak-pihak yang bertikai gitu. Berharap bahwa kepada Allah lah yang melindungi kita dari segala bentuk kejahatan, penyimpangan dan kesesatan. Ya Allah, berikanlah kami hidayah supaya kami bisa menjalani ya amal serta budi pekerti ini, karena tidak ada satu yang memberi petunjuk kebaikan amal akhlak melainkan Engkau. Jauhkan dari tindakan perangai buruk ya, maksudnya anugerahi kami kebaikan seperti Engkau karuniakan kepada generasi as-sabiqunal awwalun ya, bahwa walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Bahwa Allah sudah menjadikan kamu mencintai keimanan. Jadi yang menjadikan kita mencintai keimanan itu Allah gitu ya. Menjadikan iman itu indah di dalam hati kita, dan dialah Allah menjadikan kamu benci kepada kekufuran, bahwa kita benci kepada kekufuran, kefasikan, tindakan durhaka, bahwa mereka itulah orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah yang Maha Tahu, Maha Bijaksana. Jadi kita harus bersyukur ya bahwa habbaba ilaikumul iman, Allah lah yang menimbulkan rasa cinta kita ya terhadap iman, menghiasi hati-hati kita ya, dan ditimbulkan rasa benci kita kepada kekufuran, kefusukan, kedurhakaan gitu ya. Nah seperti itu. Semoga Allah menerima amalan positif ya. Nah bagaimana mengkaruniakan ikatan hubungan yang sempurna, meluhurkan derajat Allah ya. Nah di sini sehingga Allah senantiasa memberikan balasan terbaik ya untuk contohnya ini Habib gitu ya. Nah kemudian tadi ya intinya bersungguh-sungguhlah dalam menjalani perintah Allah, berharap Allah yang menyatukan kembali umat Islam tadi setelah sekian lama bercerai-berai. Nah mungkin hanya itu saja ya untuk tazkirah kita hari ini di zaman yang penuh fitnah ini, tips-tips dari baginda Rasulullah SAW. Dan kita akan lanjutkan tema berikutnya nanti ya, al-ismah minal fitan fi sidqi silah bil haq wa rasulih inda mukhtalifil ahdas.
bagaimana mengantisipasi fitnah dengan berpegang teguh kepada Allah, berpegang teguh kepada Rasulullah dalam menyikapi berbagai kemungkinan buruk. Nanti akan kita itu ya, mulai dari seperti apa misalnya. Nah, mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah ya di zaman yang penuh fitnah ini. Kita mengikuti berbagai tips-tips tadi ya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita harus hati-hati. Sekarang itu banyak sekali du'atun ala abwabi jahannam, para dai yang malah membawa kepada neraka jahanam dengan samanan qalila ya, dengan ingin keuntungan yang dunia yang tidak ada artinya. Tetapi posisinya seperti itu, kita harus hati-hati. Banyak sekali sekte-sekte yang penuh fitnah tadi ya, tips-tips dari baginda Rasulullah. Intinya fokus pada kewajiban yang harus kita lakukan, baik secara pribadi, di rumah, di keluarga, di masyarakat, dalam dunia pendidikan, dalam sosial dan sebagainya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bun, badai ditutup ku saha. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Pinti yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabatina fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kajian subuh yang berbahagia selesai sudah.